Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmi Hasanah Marius dengan NIM G1D1211015 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengampanyekan tentang radikalisme. Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, radix atau radiki. Radix dalam bahasa Latin berarti akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjobelan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya paham radikalisme. Yang pertama yaitu ada faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompok inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuannya tersebut. Yang kedua itu ada faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Yang ketiga itu ada faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang seketika kelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Yang keempat itu ada faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan memengaruhi pemikiran orang lain. Terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. Yang kelima atau yang terakhir itu ada faktor psikologis. Radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, serta dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Berbagai cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Langkah kedua yang harus kita lakukan itu memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Langkah ketiga yang dapat kita lakukan yaitu mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Demikian beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.